Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu 'alaihim ilal akhiril ayat. Ibu-ibu jamaah pengajian Rabu sore yang saya hormati, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah dan bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majlis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mampu beristiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya diberi amanah untuk membahas masalah qanaah. Qanaah itu dalam bahasa lain disebut dengan gaya hidup asketik. Gaya hidup asketik dalam Islam ini memang diajarkan dan disyariatkan agar kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan keridhaan dan mendapatkan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Gaya hidup qanaah atau asketik ini merujuk pada gaya hidup yang penuh dengan kesederhanaan, walaupun dia memiliki segalanya. Tetap hidup sederhana, tidak pongah, tidak genggam gulita, dan tidak sombong. Gaya hidup asketik ini penuh dengan penerimaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya telusuri menurut pengetahuan dari saya, ada 5 gaya asketik dalam Islam. Yang pertama adalah qanaah, yang kedua adalah zuhud, yang ketiga adalah uzlah, yang keempat adalah riyadhah, yang terakhir adalah zauq. Zauq itu buahnya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama adalah qanaah. Qanaah itu adalah kondisi jiwa merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik dalam bentuk anugerah ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maupun anugerah rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah ini merasa
cukup apa yang dimilikinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, qanaah itu hazanah yang tidak mungkin habis. Jika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita apapun yang kemudian menurut orang lain tidak cukup dan menurut orang lain dipandang sangat kurang. Ada seorang sahabat Nabi, muridnya Ibnu Abbas, dan konon beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup terakhir. Sahabat ini karena hidup di masa yang sangat menghormati para sahabat Rasul, dan konon beliau adalah sahabat yang hidup terakhir di masa itu, ditawari sebuah jabatan yang tinggi, yaitu hakim. Tapi beliau menolak dan akhirnya memilih hidup untuk sangat sederhana. Sampai suatu ketika sahabat ini hidup, kalau menurut pandangan orang lain, sangat kasihan, sangat tidak layak. Tapi sahabat ini sangat menikmati apa yang dimilikinya. Sampai suatu ketika sahabat ini ditemukan oleh orang yang sedang safar, sedang mengadakan perjalanan, kemudian melihat rumah yang sangat kecil sekali. Begitu melihat rumah yang sangat kecil sekali, nampak kasihan, maka dilihatlah rumah tersebut oleh orang yang safar tadi. Begitu dilihat, tanpa tidak ada kehidupan yang ramai di dalamnya, hanya satu orang yang menetap atau tinggal di rumah tersebut. Akhirnya diberanikan diri untuk melihat isi rumah tersebut, mengetuk pintu, dibukakan. Ternyata orang yang tinggal di dalamnya hidupnya sangat sederhana. Dilihat kakinya bengkak membesar, matanya keduanya tidak bisa melihat karena buta. Bajunya sangat lusuh, lisannya hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas orang yang bertamu tersebut merasa heran. Di tengah-tengah kekurangan yang dihadapi oleh orang tersebut, dia tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena sangat keheranan, orang tersebut bertanya, "Wahai Tuhan, apa yang membuatmu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu? Karena kehidupanmu sangat kurang. Untuk makan saja saya lihat di sekelilingmu tidak ada bahan makanan yang bisa engkau makan. Engkau hidup di rumah yang sangat kecil. Sekiranya engkau menghadapi musim hujan, pasti engkau akan kehujanan. Karena saya lihat atapmu penuh dengan kebocoran. Ketika panas, engkau pasti akan kepanasan. Karena rumahmu ini sungguh mudah diterjang oleh terik matahari. Ketika engkau lapar, pasti engkau akan merasa kelaparan karena tertinggal sendirian di rumah. Tidak ada orang yang menyertaimu. Kemudian engkau akan minta tolong sama siapa lagi?
Kenapa engkau masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaanmu yang seperti ini? Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disinyalir hidup terakhir itu menjawab, bagaimana aku tidak bersyukur Allah masih memberikan kepadaku seorang putra yang setiap hari membawa makanan untukku, memandikanku setiap pagi dan sore, dan menyuapi makanan ketika aku dalam keadaan kelaparan. Kemudian sahabat itu bertanya, lalu keadaanmu yang sekarang ini bagaimana? Makanan tidak ada di rumahmu, anakmu sekarang juga tidak ada. Apakah engkau tetap akan bersyukur? Kemudian sahabat itu menjawab, memang 3 hari ini anakku tidak pulang atau belum pulang. Biasanya sudah pulang. Kalau dia pergi, pasti dia akan meninggaliku beberapa bekal makanan, dan dia akan pamit denganku seberapa lama dia akan kembali ke rumah. Akhirnya ibu-ibu yang saya hormati, orang yang datang tadi bertanya lagi, apakah engkau tetap bersyukur dengan keadaanmu yang seperti ini? Anakmu belum pulang, engkau tidak ada bekal makanan, dan engkau belum makan selama 2 hari 1 malam. Pasti engkau dalam keadaan yang sangat. Kemudian orang tadi menjawab, saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi lisan yang dapat menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kedua mataku ini tidak bisa melihat keadaan sekitar. Kalaulah kemudian engkau merasa iba dan kasihan kepadaku, kata sahabat yang disinyalir murid dari Abdullah bin Abbas atau Abdullah ibn Abbas, itu kemudian menjawab, bertanya, apakah engkau sudi sekiranya mencarikan anakku yang sudah 3 hari 2 malam ini belum pulang, sehingga selama 2 hari 1 malam ini saya belum makan. Tidak ada makanan apapun yang bisa aku makan karena dia tidak meninggalkan bekal makanan yang cukup banyak. Hanya 1 hari bahan makanan yang dia tinggalkan aku makan, kemudian aku habiskan. Maka orang yang menjenguk itu atau orang yang berkunjung itu menyambut, ya sudah Pak, saya akan berusaha untuk mencari anakmu, saya akan berusaha untuk menemukan anakmu, sehingga engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini engkau nikmati. Sebelum pergi tidak lupa orang tersebut meninggalkan beberapa bekal yang dibawa untuk perjalanan. Ditinggal, kemudian bilang, ini beberapa makanan dari saya. Sekiranya kemudian aku belum menemukan anakmu, ini bisa untuk dimakan, ini bisa untuk sekedar menghilangkan lapar dan haus. Akhirnya orang itu pergi untuk mencari anak daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah perjalanan yang panjang, yang tidak mudah, karena pada waktu itu musim panas yang sangat terik, dia akhirnya menemukan seseorang yang tergeletak di padang pasir
yang sedang dimakan oleh binatang buas. Akhirnya diusirlah binatang-binatang buas tadi. Setelah binatang buas itu meninggalkan jasadnya, kemudian dikenalilah orang yang dimakan binatang buas itu. Ternyata setelah dicari ciri-cirinya, dicari tanda-tandanya, hampir mirip dengan anak orang yang tinggal di rumah yang sangat kecil tadi. Setelah tahu persis bahwa orang yang dimakan binatang buas ini telah meninggal, kemudian diurus dan dikuburkan. Akhirnya pulanglah orang tersebut dan menemui sang pemilik yang sangat miskin tadi, atau yang sangat sederhana kehidupan. Setelah pulang kemudian mengabarkan kepada orang tersebut dengan cara yang sangat bijak. Apakah engkau mengetahui bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam? Tahu. Nabi Ayub alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derajat kehidupan di dunia yang sangat mulia sekali. Diberi harta benda yang sangat banyak. Bahkan Nabi Ayub menjadi cerminan orang yang sukses pada waktu itu. Tempat tidurnya sangat mewah, bajunya sangat mewah, kendaraannya sangat nyaman. Tidak hanya kemewahan dunia saja yang Nabi Ayub dapatkan, tapi Nabi Ayub diangkat menjadi seorang raja, penguasa yang bisa dengan kekuasaannya memerintah siapa saja. Pengawalnya sangat banyak, pelayannya sangat banyak, sehingga kebutuhan hidupnya mudah dia dapatkan. Nabi Ayub juga dikaruniai dengan anak yang banyak, sehat-sehat semuanya. Tidak ada yang sakit, tumbuh dengan normal. Nabi Ayub juga dikaruniai dengan istri yang sangat cantik dan setia. Ya, aku paham, kata sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa maksudmu? Kemudian dilanjutkan. Nabi Ayub kenikmatannya diambil satu demi satu. Nabi Ayub kesehatannya kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dengan penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya kecuali mata dan lisannya. Nabi Ayub hampir setiap malam, pagi dan siang tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Bahkan untuk makan sesuatu Nabi Ayub sangat susah, karena seluruh badannya kecuali lisan dan matanya yang tidak sakit, semua sakit. Tapi Nabi Ayub kemudian tidak gersah. Nabi Ayub kemudian tidak melakukan umpatan-umpatan terhadap nasib yang dialaminya. Nabi Ayub orang yang sangat qanaah dalam menerima segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadanya. Ini kehebatan Nabi Ayub. Ternyata tidak sampai di situ. Keistiqomahan dan keqanaahannya Nabi Ayub alaihissalam, setelah penyakitnya ini menggerogoti seluruh tubuhnya dan tidak sembuh-sembuh, maka Nabi Ayub mulai kehilangan harta bendanya yang digunakan untuk berobat kemana-mana, mulai dari tabib yang sederhana sampai tabib yang masyhur, mulai dari dokter biasa sampai dokter spesialis kalau zaman sekarang. Tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Dan Nabi Ayub sampai-sampai kehilangan seluruh harta benda yang dimilikinya.
Kendaraan yang mewah dijual satu demi satu. Rumah yang berderet dan mewah mulai dijual satu demi satu. Perhiasan yang dimiliki oleh istrinya juga mulai dijual satu persatu. Sampai-sampai istrinya rela menjual rambutnya untuk mengobati Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ternyata tidak sembuh juga. Kemudian Nabi Ayub dicoba dengan cobaan yang ketiga. Karena penyakit yang menggerogotinya tidak kunjung sembuh, harta bendanya habis, orang-orang yang dicintainya mulai meninggalkannya, para pengawalnya, para sanak saudara, keluarga dan handai tolannya, para orang-orang terdekatnya seperti anak, bahkan istrinya mulai meninggalkannya. Dulu ketika masih kaya, masih sehat, masih jadi penguasa, orang berusaha untuk mendekatinya, mengenal. Tapi ketika dalam posisi yang di titik terendah dan tidak punya apa-apa, orang mulai meninggalkan. Apakah kemudian Nabi Ayub dengan ujian-ujian yang seperti itu pantang untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian sahabat Rasul itu menjawab, saya tahu persis bahwasanya etapa kehidupan Nabi Ayub adalah etapa kehidupan yang dijalani oleh seorang nabi yang diuji dengan berbagai macam ujian. Dia tetap qanaah menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan kepadanya, dan dia tidak mudah menyerah terhadap apa yang menimpanya. Baiklah, wahai sahabatku, sekarang saya minta keterangan. Sesungguhnya anakku posisinya di mana? Engkau cerita panjang lebar tentang Nabi Ayub, pasti ada sesuatu yang terjadi pada anakku. Baru dia bercerita, aku telah berusaha mencari anakmu, anak satu-satunya yang kau cintai dan merawatmu, di tengah-tengah kondisi kehidupanmu yang kekurangan ini. Akhirnya aku temukan anakmu telah meninggal dunia di tengah padang pasir dan dimakan oleh binatang buas. Kemudian terucap dari lisannya kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Selepas itu kemudian sahabat Rasulullah SAW ini mengucap kalimat yang sangat luar biasa. Aku telah bersyukur kepada Allah bahwa apa yang selama ini aku nikmati ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ambil juga. Maka tidak ada sesuatu yang mungkin menjadi hazanah bagi kehidupanku kecuali aku tidak boleh menentang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada. Maka ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Yang artinya, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberi rezeki apapun dia merasa cukup. Alhamdulillah. Allah menjadikannya merasa qanaah, puas terhadap yang diberikan kepadanya, tanpa kemudian menyela,
tanpa kemudian mengkufuri nikmat atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka ibu-ibu yang saya hormati, ini khusus bagi ibu-ibu. Sesungguhnya perempuan yang masuk surga dan bebas memilih pintu dari arah mana saja dia bisa masuk, Rasul telah memberikan kabar gembira. Sungguh perempuan yang melakukan ibadah sholat, ibadah puasa Ramadan, dan menunaikan zakatnya serta taat kepada suaminya dengan penuh ridho terhadap apa yang diberikannya, dia masuk surga dari mana saja pintu yang diinginkannya. Barangkali syarat yang pertama sholat jamaah, ibu-ibu yang saya hormati, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam dan upaya yang ada. Yang kedua adalah bahwa apa yang dilakukan oleh ibu-ibu juga, menunaikan zakat juga bisa diupayakan. Yang ketiga adalah melakukan puasa Ramadan juga bisa dilakukan. Tapi kemudian menerima pasangan yang ibu-ibu miliki dan qanaah terhadap apa yang diberikan, itu tidak semua dapat menerimanya. Kalau dalam posisi kemudian dia bisa menerima terhadap apa yang diberikan oleh suami terhadap istri, itulah sesungguhnya surga yang sejati. Tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa kemudian gersah terhadap apa yang diberikan, dia hanya bertawakal kepada Allah dan bersyukuri terhadap apa yang dia terima, maka sesungguhnya itulah kenikmatan yang sejati. Ibu-ibu yang saya hormati, bagian etapa lain yang kemudian kata-kata yang memberikan manfaat bagi kita, qanaah itu yang pertama adalah memperkuat iman. Orang yang imannya baik pasti qanaahnya baik. Milo aku kok irunge pesek ya, alhamdulillah pesek kuwi iso bisa pekan. Aku kok ora pati putih, ya alhamdulillah isih ono sing luwih ireng. Aku kok dhuwure mung semene, njupuk barang apa-apa nang dhuwur lemari kudu bance, alhamdulillah. Aku kok dhuwur temen kaya iki, lewat lawang kudu metungku, ya alhamdulillah. Dari sisi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga orang dulu itu mengajarkan kepada kita, kalau kita bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana, kenapa harus mengejar dan mencari kebahagiaan yang kemudian sangat rumit? Kalau ibu-ibu bisa ngaji setiap Rabu, datang ke sini temu dengan teman, so untuk jajan seorang, itu bisa bahagia. Kenapa harus ribut-ribut? Ayo ngaji, ayo merono sing ngatur temen. Kenapa harus ribut? Yang sederhana-sederhana saja. Kalau setiap pagi kita makan nasi megono lauk kerupuk siji wis merasa kenyang. Kenapa mikir men bisa mangan daging untune men ora lara meneh piye to? Enggak usah berpikir ke situ. Sebab kebahagiaan yang sederhana kalau bisa membuat kita bahagia, enggak usah cari yang kemudian kebahagiaan yang susah. Orang dahulu itu kan mengajarkan kepada kita, misalnya ada syair yang berjudul Sugih tanpa bondo, Bedoyo tanpa aji. Sugih tanpa bondo. Orang kaya itu kan bukan berarti harus dengan harta benda.
Salah satunya itu, tapi itu tidak menjanjikan kekayaan yang ada. Saya sering menyontohkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan jiwa. Ada orang yang kemudian ngaji ikut seperti ini, dapat roti satu sama susu nanti ini. Oh, es jus nih. Alhamdulillah, tekan rumah alhamdulillah. Anaknya sudah gede-gede ditunggoni putune jilat seneng nih orang pantas, alhamdulillah simbah lo es. Kalau lihat cucu, lihat anak gondol jus senengnya orang pantas, kenapa kita harus ribut-ribut? Kok berarti aku tak tuku hamburger, duitnya bisa ora ono, mangan dhewe mesti doyan gitu ya. Jadi kalau kita dengan hal-hal yang sederhana bisa bahagia, kenapa harus dengan hal yang susah-susah? Itu orang dulu mengajarkan sugih tanpa bondo. Artinya kaya itu hanya ada di dalam hati kita. Ada orang kemudian naik mobil Alphard yang sangat mewah sekali, itu tidak bahagia. Ada orang yang jalan kaki ngaji, bawa payungan, boyoi semua doloro, rebunan, arep nyabrang gendengan-gendengan, itu bisa bahagia. Kenapa kemudian kita tidak merasa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Ada kata-kata Imam Al-Ghazali, ibu yang saya hormati, yang menurut saya sangat baik. Wajadtu atwalun nasi ghaman al-hasudu wahmahum aisan kunu'u. Yang artinya aku dapati orang yang paling gelisah dalam hidupnya itu orang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian dan ketidaksyukurannya. Dan ada orang yang paling tenang dalam hidupnya adalah orang yang paling qanaah. Jadi qanaah itu sikap seseorang dalam menerima segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap kita. Kalaulah kemudian orang lain mendapatkan sesuatu yang berbeda, kita kemudian mencoba untuk mencari celah agar kita tetap bersyukur dan mampu mengendalikan emosi kita dalam melihat sesuatu yang beda dengan diri kita. Sangat bersyukur dan qanaah terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan, menjadikan dunia ini kemudian tidak ribet, tidak ribet. Kalaulah kemudian kita hidup dengan penuh kesederhanaan dan keqanaahan, bisa bahagia. Tidak harus kemudian kita ngoyoworo, apalagi seumuran ibu-ibu yang usianya 40, 50, 60 tahun ke atas. Dan tidak usah mikir yang ribet-ribet, tidak usah gayuh sesuatu yang kemudian di luar kemampuan yang kita miliki. Karena memandang kehidupan di dunia ini asam garamnya ibu telah melampauinya. Maka hidup ini jangan dibuat ruwet, hiduplah sederhana. Karena apa yang kita miliki ini sesungguhnya menjadi manifestasi bagaimana kita mencerminkan sikap dan tingkah laku kehidupan. Yang terakhir ada kata-kata dari Imam Al-Busairi yang menurut saya bagus juga. Manit taba'a ainahu ma fi aidinas talla hazanuhu. Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya pada apa yang dimiliki orang-orang yang di sekelilingnya, dia akan panjang kesedihannya. Ini menurut Imam Al-Busairi, ulama yang besar. Kalaulah kemudian kita diuji beda dengan ujian orang lain, ya kita nikmati saja apa yang proses ini sedang kita miliki. Barangkali etapa hidup yang dijalani harus berbeda.
Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan kepada kita dengan cara ujian yang berbeda. Ibu-ibu hadir di dunia ini dengan cara yang berbeda, menikmati kehidupan dan menjalannya dengan cara yang berbeda. Dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita dengan cara yang berbeda. Dan mudah-mudahan cara itu menjadi cara yang menjadikan kita husnul khotimah. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, karena orang-orang yang tidak beriman mencari kehidupan dunia ini dengan cara yang lain. Sepanjang pengetahuan saya, negara yang maju teknologinya serta kemapanannya adalah Jepang. Jepang itu segala sesuatu diatur, orangnya tepat waktu, teknologinya maju, pendidikannya maju. Tapi ternyata orang yang mati dengan cara bunuh diri, tingkat pencapaiannya juga tinggi. Per tahun sekitar ada 300.000 orang yang bunuh diri di Jepang itu. Coba kurangnya apa? Kurangnya apa? Mereka semua dengan teknologi, negaranya maju, kebutuhannya tercukupi, uang ada, tapi dia tidak mencukupkan kehidupan dengan cara sebagaimana yang sedang kita jalani. Kalaulah kemudian negara Jepang dengan penuh teknologi yang terbaru dan dalam tanda kutip negara yang mapan saja, kehidupannya tidak seindah yang dapat kita bayangkan, lalu nikmat mana lagi yang kemudian kita dustakan? Kita hidup di mayoritas orang-orang beragama Islam, kemudian ngaji ya belum ngaji, dengan keberadaan masing-masing yang berbeda. Maka patut kita syukuri kalau seandainya apa yang kita miliki kita merasa tetap menerima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Maka ada kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya kira itu ibu-ibu kajian yang dapat saya sampaikan. Panjenengan kudu qanaah, setengah 5 kok wis bubar, ya tetap qanaah. Karena ngajinya judulnya Sekian, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.